Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ninda Ika Alfionita, NIM 1803211000108. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Strategi dan Kebijakan Bisnis. Pada video kali ini saya akan membahas 6 tahapan strategi kebijakan bisnis. Tahap yang pertama adalah menganalisis visi dan misi perusahaan, di mana pada tahapan ini perusahaan dapat menganalisis cita-cita dan harapan dari perusahaan tersebut, sehingga perusahaan dapat mengetahui tujuan dari didirikannya perusahaan tersebut apa, dan perusahaan juga tahu apa yang harus dilakukan untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut. Untuk tahap selanjutnya yaitu menganalisis lingkungan internal dan juga eksternal, di mana menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang dimiliki oleh perusahaan. Tahap selanjutnya yaitu perumusan strategi. Pada tahap ini mencakup kegiatan pengembangan visi dan juga misi organisasi, mengidentifikasi lingkungan internal dan juga eksternal, menetapkan tujuan jangka panjang dari organisasi tersebut, membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi, dan memilih strategi tertentu untuk digunakan. Tahap selanjutnya yaitu strategi fungsional, di mana pada tahap ini yaitu membantu perusahaan dalam menentukan cara menggunakan dan mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan efektif dan efisien dalam melakukan produksi. Tahap selanjutnya yaitu implementasi strategi atau pelaksanaan strategi. Pada tahap ini mencakup pengembangan budaya yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahan kembali usaha pemasaran, penyimpanan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi untuk karyawan dengan kinerja yang organisasi. Untuk tahap yang terakhir yaitu evaluasi strategi, di mana pada tahap ini dilakukan evaluasi pada strategi yang telah ditetapkan atau dilakukan, sehingga dapat diketahui apakah strategi yang digunakan tersebut sudah strategis. Kemudian untuk contoh penerapan strategi pada perusahaan nasional, saya memilih perusahaan Mayora Indah Tbk, di mana perusahaan ini bergerak pada bidang pengolahan makanan dan juga minuman. Ada beberapa strategi yang digunakan oleh perusahaan ini untuk berkembang dan juga bertahan. Strategi pertama yang digunakan yaitu perusahaan melakukan inovasi pada produk yang diproduksinya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Seperti contohnya produk energen yang dilakukan inovasi yaitu membuat berbagai macam varian rasa. Selanjutnya, strategi pemasarannya yaitu dengan melakukan promosi pada berbagai macam media sosial dan juga digital. Strategi yang digunakan selanjutnya yaitu menjual produk dengan kualitas yang baik dan harga yang relatif murah, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Untuk strategi yang terakhir, dalam mengembangkan sumber daya manusia pada PT Mayora Indah Tbk ini dilakukan dengan melakukan kegiatan pengembangan mental pekerja seperti dengan penyelenggaraan lentera hati, karakter building, dan kegiatan pengembangan lainnya. Selanjutnya untuk perusahaan internasional, saya memilih perusahaan Walmart,
di mana perusahaan ini bergerak di bidang pengoperasian jaringan department store. Ada beberapa strategi yang digunakan. Yang pertama, strategi inovasi, di mana Walmart melakukan strategi inovasi dengan membuat perubahan radikal atas proses bisnis dengan teknologi informasi secara dramatis, sehingga akan memangkas biaya, meningkatkan kualitas, efisiensi, layanan pelangganan, dan memangkas waktu ke pasar. Selanjutnya, strategi konsep cost leadership, di mana perusahaan menjual produknya dengan harga yang tergolong murah dan biaya yang rendah. Strategi selanjutnya yaitu sales leadership, di mana melakukan promosi dengan media sosial dan berbagai macam e-commerce. Untuk strategi generik, perusahaan ini meminimalisir biaya yang dikeluarkannya dan mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan sebaik mungkin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.